Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta KKSI 2020. Yang terhormat Bapak Farid Faturrahman SSI. Yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping atau guru pembimbing peserta KKSI 2020 dan yang terhormat siswa-siswi serta yang Ibu banggakan seluruh siswa SMK di seluruh SMK Perikanan Nusantara. Bertemu lagi pada pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, pertemuan pembelajaran daring yang keempat KKSI 2020 tema pemijahan ikan koi berkualitas tinggi. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang bergabung di Zoom meeting kita, walaupun belum semuanya. Kita sambil menunggu nanti, mudah-mudahan pukul 8.15 tepat sudah bisa bergabung semuanya. Salam semangat, salam hangat dari SMK Negeri 4 Metro. Semoga kita mampu mempertahankan semangat kita untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan KKSI ini sampai selesai. Baiklah Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, materi kita hari ini adalah melanjutkan dari materi kita yang sebelumnya. Materi sebelumnya adalah tentang pemijahan ikan koi. Dan kemarin juga sudah dibahas oleh Bu Widi bagaimana kita melihat pengamatan hasil pemijahan itu sendiri. Nah, sekarang adalah materinya tinjak lanjut dari materi yang sebelumnya, yaitu pemeliharaan larva. Apabila kegiatan pemijahan yang kita lakukan sudah berhasil, kita harus melakukan hal-hal apa saja yang dilakukan untuk pemeliharaan larva. Sudah hadir bersama kita pagi hari ini Bapak Farid Faturrahman SSI. Beliau bertugas juga di SMK Negeri 4 Metro, namun beliau juga mengembangkan usaha ikan koi. Nah, pada pagi hari ini Bapak Farid akan memandu kita untuk sharing informasi, sharing ilmu mengenai tentang pemeliharaan ikan koi. Nanti selama 45 menit ke depan, Bapak Farid akan menyampaikan materinya. Setelah itu 15 menit kemudian nanti kita akan lakukan sesi diskusi seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Farid Faturrahman untuk menyampaikan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya selaku pengampu. Pada pagi ini saya ingin menyapa seluruh peserta dari seluruh Indonesia, dari 32 ya Bu Widya, 32 SMK peserta. Pada pagi ini izinkan saya mencoba sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan guru di SMK-SMK lain, juga dengan anak-anak siswa yang ada di SMK, baik kelas 10, 11, 12. Pada prinsipnya sebuah teori itu adalah sebuah rangkuman dari beberapa pengalaman yang dibukukan. Artinya pengalaman yang mungkin didapat setiap individu di setiap tempat itu akan berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang telah terbukukan. Akan tetapi biasanya itu tidak jauh berbeda. Baik, kita mulai aja Bu ya, karena memang juga waktunya ya sudah 8.12 hingga nanti insya Allah ada sesi sharing juga dengan kawan-kawan yang sudah lebih berpengalaman tentang istilahnya pemilihan larva. Bu Khadijah. Baik, Bapak Ibu sekalian maupun anak sekalian di seluruh Nusantara, inilah materi lanjutan dari tema yang kemarin disampaikan oleh Bu Widi dari PMATK, dari Balai Besar. Setelah proses pemijahan, jelas kita akan menemukan beberapa hasil. Salah satunya adalah telur yang dihasilkan dari hasil pemijahan itu sendiri. Pemijahan biasanya menghasilkan untuk ikan koi itu di rata-rata sebanyak 340.000 telur. Tapi
pada penetasan atau pada fekunitas yang biasa terjadi, tidak seluruh ikan itu tidak seluruh telur itu mampu terbuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh jantan. Makanya kemarin Bu Widi menyampaikan bahwa dalam ikan koi perbandingannya biasa 1:3, 1:4, atau minimalnya 1:2, 1 betina, 2 atau 3 dan 4 jantan. Hal ini karena harapannya untuk mampu membuahi seluruh telur yang dihasilkan. Sebelum saya masuk pada materi lebih jauh, kita akan menyepakati terlebih dahulu apa itu larva dan apa itu benih. Jadi biar tidak saling mispersepsi, saya ingin menyepakati dulu dengan kawan-kawan bahwa larva yang saya definisikan di sini maupun benih yang saya bahas di sini, ini definisinya adalah ini. Dalam bahasa ilmiah, benih ikan disebut juga dengan larva ya, atau fish fry. Dalam bentuk resminya di SNI atau Standar Nasional Indonesia mengenai benih ikan disebutkan bahwa larva ikan adalah fase atau tingkatan benih yang berumur 4 hari. Jadi 1-4 hari pasca menetas sampai umur 90 hari itu masih disebut dengan larva. Ini pembuat definisi ini sendiri masih anonim tahun 1999. Ada juga yang didefinisikan oleh para ahli lain dari negara lain, dari Saklan. Ini jauh-jauh sebelumnya tahun 1975 menyebutkan bahwa benih ikan adalah sebutan dari ikan yang baru menetas sampai mencapai ukuran panjang 5-6 cm. Nah, kita nanti akan melihat di umur berapa 5-6 cm terjadi pada anakan ikan. Itu yang jadi kesepakatan bersama ya, artinya bahwa benih dan larva yang dibahas ini definisinya merujuk pada SNI dan pada pendapat Saklan tahun 1975. Baik, Bapak Ibu sekalian maupun siswa, menu pagi hari ini adalah pertama yang akan saya sampaikan wawasan awal, yang kedua teknik perawatan larva ikan koi sesuai SKNI yang dengan istilahnya kodenya PBD AT 02.021.01. Pada wawasan awal ini ingin berbagi ada 3 hal. Pertama tentang biasa yang terjadi di lapangan tentang penetasan telur ikan koi. Yang kedua umumnya larva umur 1-3 hari itu seperti apa. Dan yang ketiga wawasan yang ingin saya share adalah larva umur di atas 4 hari sampai umur 3 minggu itu seperti apa. Sedangkan materi pokok untuk perawatan larva sendiri adalah mulai dari persiapan wadah, penebaran, pengaturan kualitas air, ya, pemilihan pakan, hama penyakit, pemanenan dan pembuatan laporan. Bapak sekalian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara koi maupun nila, misalkan ikan mas, lele dan lain-lainnya untuk persiapan larva. Hampir semua sama, hanya ada beberapa hal yang sedikit berbeda nanti di spesifikasi koi seperti apa, mungkin di spesifikasi lele seperti apa, spesifikasi tetraneon seperti apa. Tapi secara prinsip, jika merujuk pada SKNI, untuk perawatan larva itu hampir sama. Baik, kita masuk pada wawasan umum yang pertama. Wawasan umum yang pertama adalah tentang penetasan telur koi. Telur ikan koi sendiri akan menetas setelah pemijahan terjadi, yaitu setelah pemijahan terjadi 3 hari kemudian itu telur bisa menetas. Jadi setelah menetas, anak ikan koi akan berdiri tegak sebagai wujud dirinya beradaptasi dengan lingkungan baru. Biasanya telur mau menetas pada suhu hangat atau suhu ruang di kisaran 25-30 derajat. Ada juga kemarin dari pemateri sebelumnya mengatakan 25-28. Ini kembali saya mengingatkan bahwa ini tergantung lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita yang menjadi kebiasaan hasil adaptasi dari ikan itu sendiri. Tapi jika dirata-ratakan itu di suhu ruang yaitu 25 sampai dengan 20 derajat Celcius. Wawasan umum yang kedua adalah setelah anak ikan koi menetas berumur 24 jam atau 1 hari,
mereka akan mulai lincah berenang. Pada tahap ini kita sangat membutuhkan tambahan aerator untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup pada larva tersebut. Jadi biasanya pemijahan dilakukan dalam sebuah bak, ya. Terus itu memang memiliki aerasi yang sudah disiapkan, dan pada tahap setelah ikannya menetas, telurnya menetas, kita membutuhkan aerasi yang lebih terjaga. Artinya aerasi ini harus disiapkan untuk mensuplai jumlah larva yang menetas yang sekian ribu, sehingga tidak mal oksigen atau kekurangan oksigen bagi anakan koi kita. Wawasan selanjutnya adalah pada usia penetasan yang telah terjadi, filter air biasanya bersaringan. Harapan kita dengan diadanya saringan ini, larva koi tidak ikut tersedot. Biasanya ini terjadi saking anakan koi itu lemah, kecil, dia bisa tersedot oleh filter air yang memang ada di dalam bak yang kita jadikan sebagai media pemijahan. Next, Pak. Wawasan selanjutnya itu perawatan ketika anakan ikan itu melewati fase 1 atau 2 hari. Jadi melewati fase 72 jam. Jumlah telur yang menetas, ini hasil penelitian dari SAI. SAI itu adalah Survival Activity Index, menyatakan bahwa jumlah telur yang menetas rata-rata berjumlah 304.000 butir dari totalitas telur yang dihasilkan. Jadi realnya indukan ikan itu menghasilkan kurang lebih 325 sampai 340.000 butir telur dari hasil satu pemijahan. Tapi kita harus menggarisbawahi bahwa jumlah telur yang dihasilkan itu akan berbanding lurus dengan kualitas ikan yang kita pijahkan. Kita ingat materi sebelumnya bahwa usia ikan yang siap dipijahkan atau ideal dipijahkan itu sangat berpengaruh pada pertama kualitas telur, kuantitas telur, juga gen yang diturunkan. Nah, untuk telur yang saya sebutkan ini adalah telur yang dihasilkan oleh indukan yang memang memiliki kriteria prasyarat yang tadi. Jadi sudah melewati 2 atau 3 tahun dengan size baik yang male maupun female-nya di atas 60 cm, terus memiliki tegas warna, memiliki garis keturunan yang jelas. Nah, ini biasanya menghasilkan 325 sampai 340.000 butir telur. Dan secara pengalaman di hasil penelitian saya tadi, dari total keseluruhan itu yang rata-rata fekundasitasnya adalah 304.000 yang mampu dibuahi. Jadi jika dikompresikan ini sama dengan rata-rata telur ikan koi mampu menetas sejumlah 95% dari total telur yang dihasilkan. Itu hasil dari survival yang dilakukan oleh SAI atau Survival Activity Index yang mensurvei beberapa lokasi, baik itu di Indonesia, di Jepang sendiri, maupun di negara-negara lain yang memang membudidayakan ikan koi. Pada wawasan yang selanjutnya, jadi kita harus tahu setelah 72 hari telur itu menetas atau umur 1 sampai 3 hari, larva tidak diberi pakan terlebih dahulu. Hal ini dengan asumsi sama dengan lele maupun ikan yang lain, dia masih membawa makanan secara bawaan, yaitu iot kuning telur dan minyak yang melindungi dirinya dari lingkungan sekitar. Hal ini juga pertama dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kekeruhan pada media pembenihan. Kenapa? Biasanya yang disajikan pakan pada usia 1-3 hari ini, meskipun ada beberapa yang ngasih makan, itu menggunakan kuning telur yang sudah dihancurkan, dicampur dengan air dan dikasih seperti larutan. Ini akan merubah konsentrasi air yang ada dalam bak yang kita jadikan sebagai media penyimpanan larva ikan itu sendiri. Jadi pada usia 1-3 hari biasanya tidak diberikan pakan, toh dia pun masih membawa kuning telur dalam tubuhnya yang bisa dikonsumsi untuk bertahan hidup selama 3 hari.
Nanti Bapak Ibu maupun anak sekalian bisa melihat segede apa sih larva umur 1-3 hari. Di situ saya mencantumkan salah satu akun YouTube ya, yang saya lihat banyak yang menonton YouTube-nya. Di situ ada ukuran koi usia 1-3 hari. Jadi di lain waktu Bapak Ibu maupun anak-anak sekalian bisa melihat ukuran larva koi umur 1-3 hari. Dan yang terjadi secara fisik, bukaan mulut larva pada koi yang berumur 16 jam sekitar 0,75 mm. Ini juga hasil dari survei yang dilakukan. Terus akan menambah dengan menambahnya hari. Sehingga jika 1-3 hari kita memaksakan memberikan makan, itu bukaan mulutnya pun masih, apalagi menggunakan makan alami, bukaan mulutnya masih belum mampu untuk mengkonsumsi itu, sehingga sangat pantas kalau kita lebih memberi kesempatan si ikan itu untuk bisa mandiri pada tahap 1-3 hari dengan pakan yang dibawa atau yang digendongnya. Baru pada hari keempat, sisa kuning telur sudah mulai habis. Nah, kita bisa memberikan pakan. Pakan tadi berupa cake atau kemudian pakan tambahan dari kuning telur maupun dari pakan yang bisa kita beli secara bebas di pasaran untuk pakan ikan larva. Next, Pak. Ini perawatan larva fase transisi, artinya perpindahan dari hari ketiga dan ke hari selanjutnya, 4 dan selanjutnya. Jadi beberapa kendala yang sering terjadi pada saat pasca pemijahan, terutama setelah kuning telur habis atau dari umur 3-4 hari, di mana terjadi masa peralihan pakan, pola pakan endogenus, artinya pakan yang dia bawa dari iotnya ke pakan eksogenus atau pakan yang kita berikan secara bantuan ya, bukan dari bawaan. Ini peralihan ini fase-fase yang sangat rentan dalam proses pembibitan ikan koi. Saya juga yakin bukan hanya ikan koi, pada hampir seluruh ikan fase di sini yang paling rentan. Artinya pengalaman yang dimiliki, keseringan dalam melaksanakan, terus juga keilmuan yang mencukupi, hal-hal seperti ini mungkin bisa lebih ditekan sehingga jika fase ini bisa terlewati dengan baik, maka kedepannya hasil yang dihasilkan pun akan menjadi lebih banyak. Next. Hasil riset menunjukkan bahwa perkembangan larva koi menjadi pasca larva memakan waktu kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Pengujian saya menunjukkan bahwa fase rentan kedua setelah fase perpindahan hari ketiga ke hari keempat adalah fase di hari ke-7 dan hari ke-8. Jadi kemampuan larva untuk bertahan sampai hari ke-7 itu menjadi indikator akan berhasil atau tidaknya. Ketika fase hari ke-7 dan hari ke-8 ini bisa terlewati, harapan kita benih yang dihasilkan dari hasil pemijahan menjadi lebih baik. Di sini ada tanda kutip jika kekurangan oksigen. Kenapa? Larva yang dihasilkan sebanyak 304.000 larva dan posisinya masih dalam satu bak pemijahan, kita tadi menggunakan aerator kita kasih saringan sehingga ikan tidak tersedot, itu menjadi kondisi yang mal oksigen, artinya kekurangan oksigen yang terjadi pada tahap di mana ikan berebutan oksigen untuk survive. Nah, jika kita mampu memanipulasi kegiatan di hari ke-7 ke-8 sehingga larva kita tidak kurang oksigen, itu salah satu fase keberhasilan kita dalam memiliki anakan dari indukan yang kita pijahkan. Next, Pak. Ini mohon maaf tulisan sangat kecil sekali, tapi secara keseluruhan materi ini nanti bisa didapat oleh para peserta, akan di-sharekan oleh Bu Widi nanti di grup. Jadi perkembangan larva dapat dilihat dari ukuran dan perubahan warna.
larva berumur atau berusia 1-4 hari hampir keseluruhannya hanya memiliki pigmen yang sama, warna putih. Sedangkan perubahan akan terjadi pada larva yang mulai berumur 5-15 hari. Biasanya mulai muncul 3 warna dominan, yaitu ada warna kuning, hitam, dan sebagian masih berwarna putih. Itu 3 warna dominan. Jadi mau indukan apapun yang dipijahkan, mau soa, mau pohako, mau ginrin, ya. Jadi semua memiliki kebiasaan yang sama di umur 1-4 hari, 5-15 hari. Dan biasanya kebiasaan mereka itu bergerombol pada satu titik. Jika siang hari mereka mencari tempat yang agak teduh, mereka bergerak lagi terus. Dan biasanya gerakan mereka jika kita melihat kebiasaan larva atau bibit koi ini, mereka berputarnya unik, dia melingkar gitu, seperti membuat sebuah lingkaran di dalam kolam kita itu. Dan seperti ada yang membimbing satu ekor, yang lainnya mengikuti. Rata-rata anak koi dengan pola pakan yang baik itu memiliki pertumbuhan yang signifikan, yaitu 1 mm per harinya. Kepanjangan ini akan bisa kita lihat secara kumulatif di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Sehingga jumlah pertumbuhan itu harus diimbangi dengan kesiapan kita selaku pembudidaya untuk menyiapkan wadah-wadah yang akan dijadikan tempat pendederan. Jika kita tidak menyiapkan itu, kita akan sangat kesulitan. Satu bak yang kecil, paling besar kalau bak fiber itu mungkin 1x4 yang lonjong itu, kita pijahkan di situ, subur dengan waktu, pertumbuhan larvanya makin besar. Jika kita tidak menyiapkan wadah pendederan, kita akan kewalahan. Dan yang pasti tadi, ketika semakin banyak ikannya, larvanya, semakin besar size-nya, dia akan semakin membutuhkan oksigen yang banyak. Jika kita tidak menyiapkan itu, maka yang terjadi adalah kematian yang sudah diteliti tadi, kematian yang hampir mengancam total umur 7-8 hari bisa mati keseluruhan. Karena apa? Karena terjadi mal oksigen, kekurangan oksigen yang kita abaikan, gitu ya. Jadi jika besok peserta mulai memijahkan koi, hati-hati di umur usia 5-8 hari, terutama di umur 7, peralihan ke 8, peralihan hari ketiga, hari keempat, itu harus betul-betul kita lebih intens. Kita tungguin aja itu larva-larva kita itu, apa yang terjadi, kita langsung eksekusi untuk menjadikan dia lebih baik, lebih hidupnya lebih terjamin gitu. Karena apa? Karena kita yang memijahkan ini buatan, bukan alami. Next. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan adalah wawasan secara keseluruhan kita pada tema yang diberikan sekolah pengampu untuk saya adalah perawatan larva. Jadi materi pokoknya ini, kalau tadi wawasan umum tentang bagaimana kebiasaan ikan koi itu pada usia 1-3 minggu, ya. Bapak Ibu sekalian maupun anak sekalian, perawatan larva ini sudah terbukukan jelas di dalam SKNI, ya, Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Ada beberapa item yang memang sudah dirubutkan di situ, meskipun tidak spesifik untuk salah satu ikan, tapi lebih pada ikan yang kita pilih. Yang pertama untuk perawatan larva adalah jelas ketika umur larva kita sudah melewati fase seminggu, apalagi 2 minggu, 3 minggu, kita sudah terlambat kalau baru menyiapkan. Idealnya ketika kita sudah melihat pertumbuhan melewati 7-8 hari tadi, ikannya masih banyak, masih bagus, sudah seyogianya kita segera menyiapkan wadah untuk media perawatan, atau istilah lainnya mungkin pendederan. Wadah-wadah yang bisa dipakai sangat variatif, mulai dari bak fiber, kolam bundar, ya, dari terpal, atau kita biasa gunakan kolam ini untuk bioplok. Bisa juga kita menggunakan kolam
yang memang sudah dimiliki di lokasi di sekolahan, atau kolam-kolam yang memang sudah ada di sekitar kita yang sudah biasa kita gunakan, tetapi akan kita pakai untuk ikan koi. Apa yang harus disiapkan selama masa persiapan wadah? Next, Pak. Dalam persiapan wadah ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Pertama, jika dilakukan pada kolam besar atau kolam tanah atau kolam tembok yang permanen tadi, persiapan mulai dari pembersihan kolam. Baik kolam itu tadinya ada airnya atau tidak ada airnya, tetap kita bersihkan. Tapi teknik pembersihannya disesuaikan dengan kebiasaan Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Jika kolam itu adalah kolam permanen, kalau kita sikat secara keras sekali, mungkin itu berdampak pada tingkat kebocoran ya. Tapi istilahnya pembersihan di sini kita bersihkan dari kotoran, dari sampah-sampah yang ada, seperti sampah daun misalkan, terus kita lap kembali meskipun tidak harus total melakukan penyikatan pada kolam permanen kita. Yang kedua, setelah dibersihkan kita biarkan dulu kering. Pengeringan ini biasa dilakukan 1-24 jam untuk membuat kepastian bahwa kuman-kuman ataupun virus yang tertinggal dari hasil penggunaan sebelumnya sudah mati. Setelah kolam itu kering, kita kasih kapur, pengapuran juga untuk menjaga tingkat keamanan dari hama penyakit, ya. Terus pemupukan ini biasa dilakukan disimpan dulu, baru diisi air, atau ada juga yang isi air dulu, baru masukkan pupuknya. Pemupukan ini dilaksanakan biasanya kalau kita di sekolahan atau mungkin para petani dengan memasukkan karung yang berisi kotoran baik kambing maupun kotoran dari kandang ayam potong. Biasanya itu yang kita jadikan sebagai media pupukan untuk menyiapkan pakan-pakan alami seperti plankton ya, dapnia mungkin secara alamiah akan muncul dari hasil pupukan itu. Terus persiapan yang dilakukan untuk kolam yang dijadikan alternatif. Jika kita tidak menyiapkan kolam tanah atau kolam permanen, kita bisa menyiapkan bak fiber. Hanya yang jadi satu hal yang harus kita pikirkan adalah jika kita memiliki larva yang banyak, nah itu ya, jika kita memiliki larva yang banyak, berarti bak atau kolam bundar yang disiapkan pun mungkin harus disesuaikan. Kenapa? Jika tidak, tetap akan terjadi hal-hal yang sifatnya tadi kekurangan oksigen, rebutan, karena jumlah populasi ikan dalam 1 meter persegi itu sudah ada panduannya, sudah bakunya, itu akan nanti dijelaskan di tahap pendederannya. Jadi untuk pendederan alternatif kalau di bak fiber adalah seperti biasa, di wadahnya dibersihkan. Kalau ini bisa bisa boleh disikat, dilap maupun dibersihkan secara, ada kebiasaan yang membersihkan ini menggunakan sabun, menggunakan deterjen untuk cuci piring dengan alasan-alasan tertentu. Intinya itu dibersihkan lah. Terus dikeringkan juga sama. Terus dikasih pengapuran di bak itu sterilisasi biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda dengan di kolam tanah. Dan sama pemberian molase atau pupuk ya setelah dikasih air. Nah, kalau di bak fiber ada tambahan. Tambahannya adalah harus menyiapkan aerator dan atau penyangga suhu air. Kenapa diperlukan? Karena ini buatan kondisi yang tidak alami. Jadi kita sendiri yang harus menyiapkan kemampuan media kita menyediakan oksigen yang diperlukan oleh larva. Ya, penyangga suhu juga, karena biasa kalau bak fiber itu kita tempatkan dalam ruangan ataupun di dalam area tertentu yang terbuka, kita kasih paranet. Tetapi suhu yang terjadi dalam bak itu akan berbeda dengan suhu yang ada di kolam tanah. Makanya kita harus juga menyiapkan salah satu alat yang untuk menyangga atau menjamin bahwa suhu kehangatan air yang diperlukan sesuai dengan yang seharusnya. Next. Persiapan kedua ya dalam perawatan larva adalah
penebaran. Jika wadah yang tadi sudah kita siapkan secara optimal, bahwa kita yakin itu sudah sangat sesuai dengan yang seharusnya, kita harus mulai menyiapkan teknik penebarannya. Teknik penebaran di sini, Bapak Ibu, biasanya sudah memiliki jumlah yang berapa per meter persegi, berapa size-nya, berapa wadah yang diperlukan. Tadi kalau kita pakai bak fiber, kalau mau bicara yang ideal, kita berarti memerlukan banyak sekali bak fiber. Ya, kita bicara tanda kutip tatanan ideal, gitu ya, tatanan ideal untuk pemudahan ikan koi yang masih larva tadi. Bapak sekalian, ada trik tersendiri bahwa penebaran atau pendederan larva itu biasanya dilakukan dengan 3 kali dengan cara yang dilakukan seperti dengan grading. Kenapa? Ini untuk mengurangi resiko kerugian jumlah pakan yang dikeluarkan oleh para petani. Biasanya kalau sudah berpengalaman, grading ini pendederan ini hampir digabungkan dengan grading ini untuk melihat mana sih kira-kira koi-koi yang memiliki kualitas tertentu. Kualitas tertentu artinya pertama misalkan dia tidak cacat, yang kedua secara pertumbuhan bagus, yang paling jelas secara warna juga bagus. Biasanya ini dilakukan untuk ya tadi mengakali jumlah tempat tebar yang terbatas, mengakali jumlah pakan yang harus dikeluarkan, sehingga yang memang kita pelihara, kita besarkan itu memiliki kualitas sesuai yang kita harapkan paling tidak begitu. Yang pertama, penebaran yang pertama adalah larva dipisahkan dari tempat pemijahan tadi setelah berumur lebih dari 3 minggu. Ada yang 4 minggu baru dipisahkan. Tadi di awal saya sebutkan bahwa pertumbuhan ikan koi dari mulai umur 1-3 hari itu 1 mm per hari. Dan jika dikumulatif itu pada umur 3 minggu secara ideal size koi itu sendiri sudah mencapai 5-7 atau 5-8 cm. Kita bisa bayangkan jika ini kita biarkan, kita tidak pindahkan, ya itu yang akan terjadi seperti apa. Dengan size ini, Bapak sekalian, kita yang sudah menyiapkan wadah, kita akan menebar benih ini pada populasi 30 ekor per meter persegi. Sekali lagi kita bicara yang standar ya, yang ideal ya sesuai dengan SNI. Jadi pada usia 3 minggu ketika penebaran itu per meternya dibatasi sampai 30 ekor. Tetapi bukan satu yang harus ya Bapak Ibu, artinya kita juga kembali kepada kebiasaan kita, apakah itu memang harus kita laksanakan SOP di sekolah kita maupun kita tambahkan 3-50 ekor misalnya per meter dengan size tersebut, itu ya tergantung kebiasaan kita. Hanya kita bicara tentang yang ideal. Yang selanjutnya penebaran di tahap 2 itu dilakukan setelah dari penebaran pertama 30 tambah 30 hari kemudian atau 60 hari kemudian, atau bisa sebutkan ikan itu sudah berumur sekitar 3 bulan. 3 bulan idealnya dengan penebaran awal tadi 30 ekor per meter persegi, setelah 60 hari kemudian ekor itu akan menjadi 15-20 cm dengan pola pakan yang teratur, pola makan yang memang sesuai dengan standar operasional ya. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa, dan ini Bapak Ibu dari pengalaman memang ada perbedaan. Jika kita memijahkan itu di air, di kolam tanah dan di kolam bak fiber, ini jelas sangat berbeda. Jelas sangat berbeda. Artinya tidak sesuai dengan teori ini, hanya nanti kita akan bisa melihat ketika sudah melaksanakan. Kalau ikannya larvanya banyak, silakan sebagian di fiber, sebagian di tanah, bandingkan pada umur yang sama, pertumbuhannya sama atau tidak. Biasanya di kolam tanah itu tetap yang alami itu jauh lebih baik.
Dan kalau di Blitar maupun Sukabumi, yang di salah satu tempat yang diteliti oleh saya itu adalah kolam tanah. Jelas ini ada di kolam tanah. Penebaran yang ketiga adalah pada tahap pasca umur 15 sampai 20 cm atau umur ikan 3 bulan itu ditebar lagi setelah dijadikan lagi ikan-ikan yang memang menjadi pilihan kita ya. Itu kenapa 3 kali Pak? Nanti akan dibahas di bawah. Next Pak Doni. Nah ini yang selanjutnya adalah kualitas air. Pengaturan kuantitas dan kualitas air ini hampir sama dengan ikan-ikan yang lain. Tapi kembali saya mengingatkan bahwa ikan mas dan ikan koi memiliki genus yang sama dan memiliki kebiasaan yang sama. Biasanya dia ingin air itu ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi ada sirkulasi air di situ. Sudah sirkulasi air dikasih, juga kalau secara buatan di bak ber, kita kasih juga aerasi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh ikan koi. Hampir sama kalau untuk untuk kualitas air dan kuantitas air. Misalnya di sini ada suhu yang optimal 20-20 derajat Celcius, pH-nya 6,5 sampai 8 ya. Terus alkalinitas basanya juga biasanya di kisaran antara 50 sampai 300 mg per liter. Next Pak, karena waktunya ternyata ini kuantitas air, jumlah air itu sama lah Bapak Ibu. Ya, jika kita dalam ukuran ketinggian kolam 1 meter, biasanya kita mengisi airnya 75%. Jadi secara rate keseluruhan total kuantitas atau jumlah air itu 75% dari total volume media atau kolam yang kita gunakan. Terus Pak Doni, pemberian pakan juga tidak jauh berbeda dengan pakan ikan-ikan lainnya, ikan hias maupun ikan konsumsi. Pada umur larva itu sama, hanya size yang diberikan itu yang berbeda-beda. Ketika pada umur pada umur 1-3 hari, biarkan koi itu makan secara endogenus ya, jadi dia makan dari pakan bawaannya. Umur 4 hari sampai 3 minggu kita sudah kasih pakan yang berbentuk larutan, mulai kuning telur maupun dari pakan-pakan yang ada di pasar yang sifatnya masih serbuk, yang masih sangat kecil disesuaikan ukuran mulutnya. Sampai umur 3 minggu juga sudah mulai pada pakan yang bisa dibeli di toko-toko pakan ikan, sehingga bisa lebih menjamin keberlangsungan hidupnya dan keberlangsungan pertumbuhannya. Untuk menambah daya pacu, biasanya telur itu yang sudah difermentasi, dikasih juga jamu-jamuan. Jamu-jamuan kalau di beberapa literatur biasanya dikasih ada kunyitnya, ada ada jahenya, dan ini ada di YouTube sangat banyak untuk menambah, memicu. Tapi yang harus kita ingatkan adalah jangan sampai jamu yang kita kasihkan itu merusak kualitas air yang sudah ada di tempat kita menyimpan bibit koi itu. Selanjutnya Pak, ini ikan ya. Tadi pada umur 5-7 cm ini umur ikan usia 3 minggu. Biasanya pemberian pakan diberikan berupa pelet atau yang sifatnya komersil ada di toko. Contoh misalkan harmoni lah gitu ya. Atau bisa juga kita melihat PF1000 misalkan. Itu menjadi ukuran yang dengan size 2 mm dengan frekuensi pemberian biasanya 2 hari sekali. Dilakukan secara extension. Extension itu Bapak Ibu, kalau koi itu kan akan jadikan hias yang disimpan di rumah-rumah. Jadi extension itu biasanya pemberian pakan itu pada satu titik. Dijadikan kebiasaan, dilatih sejak dia larva. Kalau kita biasa sebelah kanan di pinggir, ya disitulah kita. Kalau kita biasa disimpan di tengah kolam dengan cara ditabur, ya disitulah terus. Sehingga itu akan menjadi habit, kebiasaan anakan mencari makan itu di jam sekian, di tempat ini pakan akan datang. Jadi dilakukan secara extension. Frekuensinya, kalau volume atau jumlah ya biasa ad libitum, sesuai dengan kalau kita melihat sudah cukup ya sudah. Karena kita belum bisa menghitung secara rumus dengan jumlah anakan sekian ribu, pakannya sekian. Tapi kita biasanya dengan ad libitum. Kalau kelihatan kenyang ya sudah. Tapi perlu dihindari
bahwa ikan itu harus selalu memiliki kualitas air yang sehat. Kebanyakan pakan terbuang, tidak dimakan, dia akan mengurangi kualitas air. Dan faktanya adalah tidak ada ikan yang tidak bertahan. Kalau keterlambatan pakan, dia masih bisa bertahan. Atau juga bisa katakan tidak ada ikan mati karena kekurangan makan jika di kolam tanah. Jadi kalau kolam fiber ya bisa juga mati ya. Terus pada umur 15-20, pada umur di atas 60 hari tadi, di atas 2 bulan itu memiliki dampak pertumbuhan yang luar biasa. Terus yang kelima, hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini biasa terjadi muncul karena lingkungan. Kalau hama itu yang untuk di sawah biasanya ya ada katak, ada ular, ada burung ya, kepiting, kadal. Yang paling parah adalah hama yang sifatnya manusia, kan gitu ya, pencurian. Terus ini penyakit yang muncul biasanya dampak dari buruknya kualitas air. Buruknya kualitas air menyebabkan ikan memiliki beberapa jamur. Jamur ini bisa membuat ikan bergerak dengan liar. Artinya dia karena gatal, dia melompat-lompat, dan yang harus kita hati-hati adalah ini ikan bisa sampai mati karena jamur yang ada dalam tubuhnya. Terlebih ikan masih sangat kecil, sangat sulit kita amati, makanya yang harus jaga itu bukan ke jamurnya, bukan, tapi ke kualitas airnya, yang itu kita sangat jaga. Salah satu ciri yang kelihatan ada jamur atau tidaknya adalah ikan sering melompat-lompat keluar dari permukaan kolam. Itu sebagai dampak bahwa dia itu memang betul-betul terdampak oleh jamur, terganggu oleh jamur. Selanjutnya Pak Doni, bahwa setelah itu selesai ya kita bisa melaksanakan panen bibit. Panen bibit ini mungkin nanti akan dibahas lagi oleh Bu Widi di besok grading. Jadi panen bibit itu besok akan disampaikan oleh Bu Widi kembali. Nanti setelah pasca panen baru akan ada penjualan. Dan ini pembuatan laporan Bapak Ibu. Pak Doni, next. Nah, ini adalah tuntutan dari Bu Widya nanti di akhir. Apa yang kita laksanakan, ya, kita kasih dulu penguatan di 51 pendahuluan ya. Laporan itu pendahuluan, misalkan lingkungan kita memungkinkan koi, lingkungan kita banyak bubar koi, itu menjadi penguat kenapa kita ikut koi. Yang kedua, seperti apapun hasilnya, proses yang dilaksanakan gambarkan di situ di laporan kita. Terus setelah ada hasil, mau sedikit mau banyak dari yang dihasilkan, silakan lakukan penjualan. Penjualannya bagaimana itu nanti ada sesi khusus. Terus berapapun dapatnya, silakan itu dimasukkan total income. Itu tingkat kesuksesannya di situ. Terus tuliskan. Jadi kalau kita sudah begitu, silakan tuliskan baru kumpulkan. Jadi next Pak Doni, jadi kegiatan ini sesungguhnya sangat mudah. Jadi our process in KKSI is easy, mudah. Pijahkan, hidarkan, jual, gitu ya, sangat mudah. Hasilnya kita tidak memaksa harus standar sekian, tapi hanya kita merangsang peserta untuk mampu memijahkan, mampu mendidarkan, dan mampu menjual. Jadi lakukan saja, just do it. Hanya lakukan itu saja yang diminta oleh para pengampu biasanya hampir di semua tema. Nanti bisa next Pak, kita mereview kembali, silahkan untuk memperjelas. Nanti materi ini mungkin akan di-share oleh pengampu di grup. Silahkan bisa kembali mereview persiapan wadah, penebaran, pengaturan, dan selanjutnya bisa direview kembali. Dan yang terakhir adalah saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bu Widya selaku pengampu di SMK Negeri 4 Metro yang telah memberi kesempatan berbagi ilmu. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang kita laksanakan di budidaya itu juga bisa jadi satu hal yang unik. Artinya ada beberapa perbedaan yang terjadi, itu biasa. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita melaksanakan. Jadi saya mengajak kita melaksanakan, betul-betul melakukan. Dari teori yang sudah ada, dari informasi yang diterima secara
obrolan dengan sekolah tetangga misalnya. Khususnya ke kita adalah melakukan, just do it, hanya lakukan. Jadi tidak hanya teori, lakukan. Saya juga sangat yakin di peserta yang hadir hari ini sangat banyak sekali Bapak Ibu guru yang luar biasa yang sudah sering melakukan, sudah sering menjual, bahkan mungkin sudah menjadi seorang yang berpenghasilan besar. Tapi kita mungkin tidak tahu, hanya saya sangat yakin sangat banyak. Nah, itu bisa menjadi satu motivasi tersendiri. Ke depan harapan saya akan lebih bisa ditampilkan lagi Bu Widya, kita lebih bisa mengundang mereka yang betul-betul sudah melaksanakan di bidang itu, sehingga bisa berbagi suka dukanya dan bagaimana cara mengantisipasi hal-hal yang terjadi tapi tidak sesuai harapan. Antisipasinya seperti itu. Mungkin itu Bu Widi untuk. Waduh, mohon maaf waktunya agak banyak ini terpakai, jadi untuk saya tanya jawab bisa di sini berpertanyaan maupun nanti di grup juga silakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparan yang sangat lengkap dan runut dari Bapak Farid. Untuk pertanyaan mungkin karena waktunya terbatas, mungkin saya batasi satu pertanyaan saja karena kebetulan Bapak Farid kan juga bergabung di grup KKSI kita di Ikan Koi. Nanti kita bisa lanjut sharing lebih banyak di grup. Untuk di sesi ini kita persilahkan untuk satu orang penanya. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya atau adik-adik terkait materi yang disampaikan hari ini, yaitu pemeliharaan larva ikan koi. Stop share aja Pak. Itu kan tadi di mute semua dan serta dibatasi tidak bisa men-unmute dirinya sendiri. Atau di chat ada nggak Pak? Sini. Baiklah, ini ada pertanyaan dari SMK Negeri 1 Grati. Fekunditas per induk 325.000 sampai 340.000 butir telur ikan dihasilkan dari induk dengan berat berapa? Baik, kepada Pak Farid, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Seperti tadi saya katakan bahwa ada beberapa pembudidaya yang memang sangat menjaga kualitas. Di Indonesia, kenapa ikan koi kita kecil-kecil, kenapa koi kita berumur pendek ya? Karena memang dengan melihat sudah bujit sedikit, itu kita pijahkan. Untuk di negara-negara yang memang asli pembudidaya koi, itu ikan yang dipijahkan harus memiliki kriteria. Tadi paling tidak dia berumur 2 sampai 3 tahun. Terus dia memiliki size, ya size itu panjangnya koi itu untuk male female-nya adalah size di atas 60 bahkan mencapai 100 cm. Jadi itu adalah ikan yang mampu menghasilkan telur maksimal. Jadi jumlah 325.000 sampai 340.000 ini adalah jumlah telur yang dihasilkan rata-rata untuk koi-koi yang memiliki kriteria tertentu. Untuk hasil pemijahan lokalan, apalagi dengan mohon maaf kita mengawinkan koi yang ada di rumah, entah kita tahu itu satu keturunan, umurnya baru 6 atau sampai 9 bulan atau di atas tahun saja, belum melebihi 2 tahun. Panjangnya juga baru sekitar 30, 34, 40 cm sudah kita pijahkan, itu jelas akan mengurangi jumlah telur, akan mengurangi kualitas telur. Daya tetas telur juga sangat berkurang, sangat. Kalaupun ikan itu nanti menjadi ikan yang tumbuh baik di akhir, dari sekian ribu yang menetas terus dia tumbuh besar, yang harus kita ingat adalah genitas yang diturunkan indukan koi.
saat dipijahkan itu akan melekat pada ikan koi yang hidup dengan sehat tadi. Artinya ketika umurnya 40, size-nya 40, maka akan ada mentok di situ kemampuan pertumbuhan koi. Yang kedua, umur pun sama. Umur koi realnya nyatanya mampu hidup 25 tahun sampai 30 tahun. Itu umur hidup koi yang memiliki garis keturunan yang memang benar dan diturunkan dari indukan yang satu jenis, beda indukan, beda keturunan. Itu realnya seperti itu. Jadi jawaban saya adalah itu kebiasaan untuk koi-koi yang memang memiliki kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan. Silakan Ibu. Baik, mungkin cukup satu pertanyaan kita jawab. Nanti selanjutnya kita akan diskusi banyak di grup. Bapak Ibu pembimbing atau siswa yang ingin bertanya boleh disampaikan ke grup pembimbingnya. Nanti kita akan diskusikan di grup bersama dengan Bapak Farid. Baiklah, tadi ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Mungkin Bapak Ibu boleh membuat review konsep yang materi-materi yang sudah kita pelajari, sejauh mana persiapan yang harus kita persiapkan, sudah mulai memijahkan, jika lebih baik lagi, sudah melakukan proses penjualan. Kemudian laporan-laporan apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Farid. Terima kasih untuk sesi ini. Berjalan dengan kondusif, alhamdulillah, atas kerjasamanya. Kemudian untuk tetap terus berjuang sampai titik akhir kegiatan KKSI 2020 ini berakhir. Semoga sukses untuk semuanya. Di SMK 4 Metro. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Widya, Pak Farid. Sempat tuh nih wong iki kan.